Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pimpinan dan rekan-rekan anggota yang saya hormati, Pak Menteri Koperasi beserta Pak Wamen, Pak Peri, senior saya itu Pak, sahabat saya Pak, seperjuangan dulu. Pak Peri dan seluruh jajaran. Kesempatan yang sangat berharga mungkin dalam konteks pengawasan dan fungsi anggaran dalam hal ini barangkali saya perlu menyampaikan beberapa hal Pak. Pertama, sama ya, seiring dengan program kebanggaan presiden kita, program Koperasi Merah Putih, ini eksekutornya Bapak nih. Ekspektasi besar presiden di Bapak bolanya. Kami di parlemen mengawasi dan juga berharap bahwa ini bukan hanya sekedar program yang kemudian menjadi bom waktu misalnya, atau bahkan mempermalukan presiden misalnya, ya. Kenapa? Karena ini adalah bagian bagaimana cara presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pola jemput bola perputaran ekonomi di desa-desa semakin besar. Perputaran uang di desa semakin besar. Bayangkan sekarang alokasi dana desa, ada program MBG yang masuk ke setiap pelosok desa, dan sekarang ada Koperasi Merah Putih yang di-backup langsung dari pemerintah pusat. Maka harapan besar presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan perputaran uang di setiap desa, maka bapak-bapak dan ibu yang bertugas di Kementerian Koperasi bertanggung jawab besar bagaimana eksekusi ini bisa sukses. Hal yang paling kami tekankan adalah terkait kompetensi dari para pelaku Koperasi Merah Putih itu, Pak. Jadi harus ada program yang selalu menekankan kepada upgrading kompetensi para pelaku di koperasi-koperasi tersebut, Pak. Dan saya berharap belanja digital Bapak ditingkatkan, Pak. 80.000 koperasi dengan konteks pola pengawasan berbasis digital, kami harap itu akan lebih transparan, profesional, akuntabilitasnya terjaga, dan presiden nyaman, Pak, dengan pelaporan-pelaporan itu. Ini di dapil saya, kebetulan dapil saya dapil kediaman presiden, Pak. Kabupaten Bogor, Pak. Izin, Pak. Ya Bapak sudah dengar lah, ya, di Hambalang. Tiba-tiba setelah dibuka kemudian tersendat-sendat, Pak. Nah, ini tamparan saya, Pak, gitu. Mohon izin Pak Menteri, Pak Wamen dan seluruh jajaran, ini harus diatensi, Pak. Ini ada apa? Jangan sampai ini kegiatan hanya kegiatan seremonial retorika doang nih. Ya, sebagai bagian tugas pengawasan saya ikut deg-degan juga, Pak. Karena dapil Pak Presiden kesannya kita tidak memonitor, tapi kan dalam kapasitas kita hanya mengawasi, Pak Menteri. Ya, mohon itu menjadi atensi. Itu pesan moral saja, Pak Menteri, Pak Wamen dan seluruh jajaran, mudah-mudahan sekali lagi Bapak adalah eksekutor terbaik terhadap janji dan program-program Presiden. Pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulyadi. Silakan Pak Demar. Pak Demar mana? Oh, baik Pak Kawendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puang Pimpinan beserta Komisi 6 yang sama-sama kita hormati, Pak Menteri, Pak Wamen Koperasi, Pak Sekjen dan semua jajaran yang senyumnya makin lebar makin hari. Apa karena jam istirahatnya makin banyak? Apa makin kurang? Apa angka yang dihitung makin banyak? Saya hanya beberapa poin yang ingin saya perdalam. Saya pertama apresiasi melihat anggaran ini yang direncanakan oleh teman-teman Kementerian Koperasi merepresentasikan bagaimana merespon dunia terhadap digitalisasi. Karena di sini alokasinya jelas, ya kan? Nah, tapi memang ketika kita melihat bahwa anggaran untuk digitalisasi ini semakin baik, tentu kita punya ekspektasi yang oke juga gitu. Jadi saya punya harapan Pak Menteri dan beserta seluruh jajaran di Kementerian Koperasi bahwa ketika berbicara globalisasi, nanti kan di situ di ujung itu ada juga tuh usulan penguatan data, informasi dan lain-lain, itu kan ada 460 sekian tuh. Nah, itu harus bisa jadi open data koperasi yang memang bisa mendorong kita bisa melihat potensi
G20 makin baik, di ASEAN, di PBB makin baik gitu kan. Nah terus kemudian saya juga ingin menyoroti bahwa anggaran digitalisasi yang dialokasikan ini bukan hanya sekedar bicara, orang mungkin sederhananya bikin server, bikin aplikasi, tidak seperti itu. Saya punya harapan besar di sini bisa jadi nanti harus ada juga digital adoption index-nya. Supaya apa? Kita bisa lihat bahwa anggaran yang digelontorkan tidak hanya bicara buat seberapa banyak akun yang dibuat, tapi bagaimana masyarakat mulai mengoptimalisasi aplikasi yang ini. Jadi perputaran anggaran di aplikasi ini itu bisa terdata oleh kita. Jadi itu digital adoption index harus ada di anggaran itu. Terus kemudian di pengawasan itu ada sekitar berapa tadi? 37-an ya, 37,3 miliar ya. Nah, kalau boleh jangan sekedar kita bicara compliance checks, tapi justru jadi early warning system. Jadi jangan nunggu pengaduan ketika koperasi itu kolaps atau tidak berjalan optimal. Tapi harus ada early warning system ketika operation di koperasi ini tidak optimal, harus ada mitigasi segera. Nah, jadi harus ada itu. Terus kemudian satu lagi, saya mendorong Kementerian Koperasi ini juga sama-sama mendorong ada Cross Border Cooperative Alliance. Untuk apa? Untuk membuka pasar ekspor produk koperasi. Jadi pertama saya apresiasi teman-teman Kementerian Koperasi yang sedang mendapat tugas berat dari Presiden, tapi ini tugas yang mulia luar biasa, karena selama ini belum ada Presiden yang sangat konsen terhadap koperasi, dan dijemput oleh teman-teman koperasi, penugasannya langsung, Pak Wamen sebagai Ketua Satgasnya, jadi harus performnya oke banget, karena rakyat akan melihat secara langsung keberpihakan Presiden melalui tereksekusinya secara baik program Kementerian Koperasi dan juga Koperasi Desa Merah Putih yang kita banggakan. Itu saja, saya optimis teman-teman bisa melakukan hal-hal yang terbaik buat bangsa ini.